Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya teman-teman? Kakak kelas 2. Pastinya kita dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kemudian kita juga harus masih tetap semangat. Nah, kali ini Ustazah Yanti akan menjelaskan materi di tema 2. Wah, ternyata kita sudah masuk di tema 2. Nah, di tema 2 kali ini kita akan belajar apa ya? Kali ini kita akan belajar tentang karya imajinatif 3 dimensi. Kalau di tema 1 kemarin kita belajar tentang karya imajinatif 2 dimensi. Nah, untuk di tema 2 ini kita akan belajar fokusnya yaitu karya imajinatif 3 dimensi. Coba kalian perhatikan penjelasan dari Ustazah Yanti berikut ini. Nah, apa itu karya 3 dimensi? Nah, sebelum itu kalian lihat. Nah, ini adalah salah satu contoh karya 3 dimensi. Nah, karya 3 dimensi itu dapat dilihat dari segala arah. Jadi bisa dilihat dari depan, belakang, samping kiri, samping kanan, dan juga bisa dilihat dari atas. Itu disebut dengan karya 3 dimensi. Selain itu, karya 3 dimensi itu juga memiliki isi dan juga ruang ya, di dalamnya ada ruangannya. Terus kemudian karya 3 dimensi itu juga memiliki panjang, lebar, dan juga tinggi. Nah, itu tadi ya ciri-ciri dari karya 3 dimensi. Nah, kemudian contoh karya 3 dimensi yang lain itu adalah patung. Nah, mungkin kalian sering yang melihat patung kalau kalian pergi ke candi atau pergi ke suatu tempat atau wilayah. Biasanya kalau mau memasuki wilayah tertentu, di situ di perbatasan ada sebuah candi. Tidak semua tempat sih, ada beberapa tempat yang memiliki ciri khas di tempat perbatasannya ada sebuah patung. Patung itu juga memiliki bisa dilihat dari kanan, kiri, samping kanan, samping kiri, atas gitu kan. Nah, disebut karya 3 dimensi. Kemudian ada juga kursi. Nah, kursi itu ternyata juga adalah salah satu contoh karya 3 dimensi. Kenapa? Nah, karena kursi itu bisa dilihat dari sisi depan, belakang, kanan, kiri, atas, iya kan? Nah, kemudian ada apa lagi ya? Kemudian ada gerabah. Nah, gerabah itu juga termasuk salah satu contoh karya 3 dimensi. Mungkin ada yang bertanya, gerabah itu apa? Gerabah itu seperti keramik. Nah, tetapi kalau gerabah itu nanti terbuat dari tanah liat, biasanya kalau kalian yang melewati daerah wilayah Dinoyo, di situ banyak sekali para pengrajin gerabah. Nah, gerabah itu juga termasuk salah satu contoh karya 3 dimensi. Nah, unsur-unsur yang ada pada karya 3 dimensi itu ada apa saja? Yang pertama adalah titik. Nah, bentuk titik itu ada yang berukuran kecil dan juga berukuran besar. Ada yang terlihat jarang dan juga ada yang terlihat rapat. Ada yang berwarna dan juga ada yang tidak berwarna. Kemudian kalau yang kedua adalah garis. Nah, kalau garis itu sendiri ada yang berbentuk garis lurus, ada yang patah-patah atau putus-putus, ada garis yang melengkung. Kemudian unsur 3 dimensi yang ketiga itu adalah bidang dan bentuk. Nah, contoh bidang dan bentuk itu seperti apa? Nah, seperti ini. Ada yang bentuk seperti prisma segitiga, atap rumah. Nah, itu bentuknya seperti prisma segitiga. Kubus, terus kemudian balok,
bola, tabung, dan juga kerucut. Nah, kalau yang berbentuk kerucut itu Ustazah Yanti contohkan ya, itu seperti caping Pak Tani, topi ulang tahun. Nah, itu termasuk contoh karya tiga dimensi yang berbentuk kerucut ya. Nah, kemudian unsur-unsur karya tiga dimensi berikutnya, yang keempat adalah warna. Nah, yang seperti Ustazah jelaskan di tema 1 kemarin, warna itu juga termasuk dalam unsur-unsur karya tiga dimensi. Nah, warna ada dua, ya kan, masih ingat? Ada warna primer dan ada warna campuran atau biasanya kita sebut dengan warna sekunder. Kalau warna primer itu adalah warna merah, kuning, dan biru. Sedangkan warna campuran atau warna sekunder itu ada warna orange. Maaf ya, itu Ustazah nulisnya orange, kurang orange. Kemudian hijau dan ungu. Nah, warna kontras. Warna kontras itu adalah warna yang bertentangan. Jadi kalau didekatkan itu berlawanan, kelihatan sekali mencolok. Nah, contohnya adalah warna kuning berlawanan dengan warna ungu. Kalau didekatkan itu kan kelihatan mencolok sekali perbedaannya. Iya kan? Nah, kemudian, ini adalah contoh pencampuran warna. Misalkan warna merah jika dicampur dengan warna kuning akan membentuk warna orange. Kemudian warna kuning jika ditambahkan dengan warna biru itu akan menjadi warna hijau. Kemudian kalau warna biru dicampur dengan warna merah maka akan membentuk warna ungu. Nah, warna orange, warna hijau, warna ungu ini disebut dengan warna sekunder. Jadi pencampuran dari dua warna tadi. Nah, kalau yang ini adalah campuran dari beberapa warna, tergantung dari banyak warna, banyak atau komposisi dari warna yang dicampurkan tadi. Kalau misalkan warna merahnya lebih banyak dari warna kuning, maka akan membentuk warna orange, di mana warna orange tersebut lebih mendekati ke warna coklatnya. Jadi kalau yang warna yang ini tergantung dari komposisi atau banyak sedikitnya warna yang kita campurkan tadi. Kemudian unsur-unsur karya tiga dimensi yang lain, yang kelima itu adalah tekstur. Kalau di tema 1 kemarin kita hanya mengenal tekstur halus dan kasar saja. Untuk di karya tiga dimensi ini ada banyak tekstur. Di antaranya adalah rata. Nah, kalau kita pegang maka akan terasa rata benda tersebut. Ya, contohnya adalah kardus, ya. Kardus, kemudian apalagi ya? Meja yang terbuat dari kaca. Nah, bisa juga. Terus kemudian ada tekstur bergelombang. Nah, tekstur bergelombang ini biasanya dimiliki oleh karya seni anyaman. Nah, kalau yang Ustazah yang dicontohkan ini adalah anyaman. Ini kalau kita pegang maka akan terasa sekali teksturnya bergelombang. Kemudian ada tekstur kasar. Nah, seperti yang kita pelajari di tema 1 kemarin. Tekstur kasar, contoh buah, iya kan, ada yang kasar. Nah, kalau benda-benda itu contohnya adalah kalau di depan rumah kalian batu bata yang disusun, yang belum dihalusi, kalau kalian pegang itu kan teksturnya kasar. Kemudian ada licin. Nah, licin itu adalah kalau kita pegang teksturnya itu terasa bukan halus ya, tapi licin. Seandainya dikasih air langsung meluncur gitu ya. Jadi contohnya itu adalah keramik. Nah, keramik atau guci. Mungkin di rumah kalian banyak yang memiliki guci ya. Guci itu memiliki tekstur yang licin. Kemudian
ada tekstur bergerigi. Contohnya adalah sisir. Tahu ya, bergerigi kalau kita pegang itu kayaknya ini ada sesuatu yang menggerenjel-gerenjel, itu bahasanya apa ya? Kayak seperti duri-duri. Nah, itu namanya adalah bergerigi. Contoh lagi kalau ini apa namanya? Roda mobil. Nah, itu kalian pegang itu kan bergerigi. Kemudian ada tekstur halus. Nah, halus kemarin kita sudah pelajari di tema 1. Contohnya selimut, handuk, bulu kucing ya, kucing mungkin yang di rumah punya kucing kalau dipegang kan halus sekali. Kelinci, ya kan? Nah, itu adalah jenis-jenis atau macam-macam tekstur yang ada pada karya 3 dimensi. Nah, itu tadi teman-teman penjelasan dari Ustazah Yanti tentang karya imajinatif 3 dimensi, tentang pengertiannya, kemudian ciri-cirinya apa saja, terus contohnya apa saja, terus unsur-unsur yang ada di karya seni 3 dimensi itu apa saja. Nah, itu adalah materi pertama di tema 2 untuk minggu ini. Kalau kalian belum paham, silahkan kalian bisa nonton lagi ya. Nanti kalian silahkan kalau sudah paham bisa mengerjakan soal Google Form yang ada di Google Classroom. Sekian dari Ustazah Yanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.